kita akan bersiap untuk partai our main event. Coba gue minta dulu dong, mana suaranya dong, mana semangatnya dong. Inilah yang sudah panas dan dinantikan hari ini. Akhirnya terjadi. Setelah di call out, akhirnya hari ini terjadi. Langsung saja, ladies and gentlemen, Blue Corner telah berseteru dengan lawannya selama bertahun-tahun. Dia adalah peraih emas SEA Games dan akan menghadapi lawannya di Beyond edisi kali ini. Ladies and gentlemen, the one and only, please welcome, inilah dia, Aziz Salim. Once again Aziz Salim untuk partai kickboxing 61 kg. Aziz Salim everyone. Salto-salto dia ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Aziz Salim. Selanjutnya, the opponent from the red corner. Dianggap salah satu petarung paling brutal dalam sejarah Beyond Combat Showbiz. Mantan atlet PON, terakhir tampil brutal melawan Randy Pangalila sebelum Randy pensiun. Langsung saja, ladies and gentlemen, please welcome, inilah dia, KKJ Jackson Carmela. Kickboxing 61 kg. Ini adalah kelas paling brutal, paling panas. Once again, tepuk tangan yang meriah untuk KKJ. Alright, sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk partai main event kita teman-teman semuanya. Selos, ini adalah partai yang dinantikan semua netizen, semua orang-orang karena memang udah panas dari zaman dulu, dari Beyond edisi sebelumnya, akhirnya terjadi hari ini. Lo mau sampaikan apa? Intinya proses kesini nggak mudah, tapi seperti biasa apa yang dimulai harus dipertanggungjawabkan sampai selesai. This is KJ versus Aziz for Beyond Combat Showbiz 5. Gue cuman mau kalian semua bisa menghargai fight ini, bisa beli dengan regulasi yang tepat, tidak nonton bajakan. Dan gue tahu dan gue yakin fighter-fighter yang fight di Beyond bekerja keras buat memberikan performa terbaiknya. Apalagi 28 Juni dan perseteruan ini udah lama. Dan gue cuman mau perseteruan ini bisa diselesaikan dengan manis oleh kedua belah fighter. Jadi seperti biasa, KJ, Aziz, deliver. Thank you. Tepuk tangan yang meriah untuk partai ini. Terima kasih Beyond udah mewujudkan partai ini. Los, kalau misalnya banyak banget teman-teman yang nanya, mungkin kepo ya. Perseteruannya dimulai dari kapan sih Los? Lu mulai tahu mereka saling berseteru dan mulai di call out, akhirnya terjadi pertarungan hari ini tuh. Boleh ceritain Los? Ini yang gue tahu ya. Oh, yang gue tahu ya. Kalau misalkan secara histori udah pasti jelas mereka udah ada urusan duluan berdua yang gue nggak bisa jelasin terlalu panjang kayak lebar. Yang langsung naik ke media adalah ketika kekalahan KJ di Beyond Combat Showbiz 3. Habis itu Aziz Salim naik ke atas ring, which is itu juga ada kesalahan di Beyond, tapi it is what it is. Akhirnya terjadi, Aziz Salim akhirnya debut, memberikan debut yang super baik banget di Beyond. Dan akhirnya we're here. KJ versus Aziz di Beyond Combat Showbiz 5. Dan menurut gua memang gak banyak fighter dengan kaliber seperti mereka. Gak banyak fighter dengan aura seperti mereka. Gue cuma berharap apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka berikan nanti 28 Juni itu bisa jadi contoh. Bahwa combat sport sekarang hadir dan sekarang combat sport sudah di rumahnya gitu. Combat sport sudah di rumahnya. Thank you Selos. Yang pertama gue pengen ke Aziz. Aziz boleh mungkin kata sambutan dulu awal-awal sebelum nanti saya akan tanya pertanyaan. Silakan Aziz, ada yang mau disampaikan? Oke, first of all I want to say thank you buat semuanya udah hadir sini. Saya juga mau terima kasih buat Bos Selos sudah sama tim Beyond juga udah berjuang. Dan saya juga mungkin di balik layar sini ada beberapa pokoknya sedikit ada aman ya, pokoknya aku just want to say thank you that
for that, and then also to KJ udah datang Pak Nelson dan Pak Yani udah datang juga dan beberapa juga dari teman-teman saya di sini yang udah hadir. I just want to say itu aja sih. Thank you juga buat Dion. Oke, tepuk tangan dong buat Aziz. Aziz, pertanyaan pertama dari gua, Aziz, untuk menuju hari ini penuh drama, sangat panas, lu sering meng-call out KKJ di berbagai kesempatan. Boleh ceritakan kenapa begitu lapar dan kenapa begitu haus untuk menghadapi KKJ? Oke. Apa historinya? Historinya sebenarnya panjang banget. Jadi sebenarnya Singkat saja, singkat. saya lagi bicara, jadi kamu gantian nanti. Oke, aku itu sebenarnya panjang banget cerita. Jadi semua orang udah pada tahu masalahnya apa. Saya juga di sini nggak perlu panjang lebar bicara tentang all story ya. Udah pada tahu apa yang masalahnya di sini. Kenapa saya sebenarnya lawan pertandingan lawan dia itu nggak itu kayak secara prestasi saya di atas dia sebenarnya. Sorry, aku bilang aja. Secara prestasi saya di atas dia. Nah, cuman aku bukan saya nggak sepelein juga dia karena kan saya respect ke KJ karena KJ kan mantan nasional juga kan. Nah, saya semua fighter saya respect. Mau di bawah saya, mau di atas saya, semua saya respect. Nah, cuman aku tidak suka dia ada kata-kata ke saya kayak di media itu kayak kurang kayak gimana ya, kayak dibalik-balikin gitu. Kayak dia terlalu tinggi bicaranya. Makanya kalau bicara bro, jangan terlalu tinggi supaya kamu tidak merasa paling tinggi. KKJ ada tanggapan? Pertama, selamat siang semua. Terus Kak Celos, Om Energy, semua yang sudah datang, terima kasih sudah mau hadir, nonton saya juga di sini sama semua fighter yang hadir. Dan ya menjawab Aziz punya perkataan, saya tuh kurang mengerti apa yang dia bicara, yang saya tidak paham sebenarnya. Cuman ya kita mungkin agak sedikit koslet karena kurangnya informasi atau apa. Tapi ya itulah, saya kurang paham yang Aziz bicara yang barusan. Oke, mungkin Ziz kata dia mungkin sebenarnya karena kurang salah paham aja kali. Iya, mungkin kita saling koslet. mengenal bahasanya. Yang koslet siapa? Kita berdua atau koslet, kita kan masalah. Oh, koslet. Ya koslet, apa bilangnya gimana ya? Ya koslet benar. Ya. Apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa fighter boleh nggak? Jangan bahasa PLN. Sebenarnya gini. Salah. Oke, salah paham. Mungkin kita salah paham. Soal ketemu langsung atau mungkin di sosial media, di panas-panas netizen. Jadi dari saya tuh orangnya paling cepat panas. Paling cepat sekali emosi. Jadi mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas atau ketikan yang tidak pantas. Itu saya minta maaf. Tapi kalau lain-lain saya merasa tidak ada salah. Itu aja. Oke. Gimana Los? Ini sebelum tanding ada maaf-maafan dulu nih Los. Gak apa-apa, bagus. Kalau buat gue gini, the most important thing itu diselesaikan nanti di atas ring. Jadi mulai dari sekarang, apapun permasalahannya mungkin kita bisa debat kusir sampai jam 3 nih. Sekarang udah jam 2, jadi lebih baik kita ngomongin game plan mereka, apa yang akan mereka lakukan di atas ring. Karena ini bukan cuma pertarungan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar kata-katanya, kata-kata siapa yang lebih dominan, enggak. Ini menunjukkan bahwa ya ngadu harga diri gitu loh. Jadi ya kita lihatlah mereka mau ngapain hari ini. Oke, langsung saja ke... Boleh, Oke, silakan. Boleh, nggak usah izin juga boleh. Langsung ngomong ini, bebas. Sorry, saya cut juga. Ini dia minta maaf. Oke, aku juga minta maaf juga ke dia juga di sini. Tapi aku hanya ingatin, kalau kamu bilang kamu alasan dengan aku orangnya cepat emosi atau apa, kamu harus lihat dulu siapa yang kamu bicara, siapa yang kamu maksudnya. Kamu kalau bicara sama orang harus tahu juga. Gak ada beda, kita mungkin kau anggap itu sebagai apa ya, sebagai mungkin saya terlalu sombong atau apa, tapi saya punya nada bicara tuh begini. Saya dari mungkin orang-orang timur tahu kita punya nada bicara tuh agak sedikit kasar, mungkin dianggap itu sombong atau apa.
apa. Aku gak anggap sombong. Lah. Jadi sebenarnya gini, aku itu terserah kamu mau, everyone have different karakter kan, punya sendiri. Cuman kamu kalau bicara, saya kan orangnya diam, jadi aku nggak banyak itu. Kamu harus kalau bicara kamu lihat juga, oh orangnya gini. Aku kalau sama orang lain bicara atau mungkin orang lain yang bicara, dia nggak asal, maksudnya dia harus tahuin dulu, Pak. Semisal kamu bicara sama orang tua, apa kamu mau bicara kasar juga kan? Enggak juga kan? Kakak J mungkin. Saya pusing. Nggak mungkin maksudnya Aziz sih. Saya itu pusing sekali kalau bicara sama Aziz ini, saya tuh tidak mengerti. Saya juga udah pusing tuh dari kemarin, dari dua bulan yang lalu udah pusing. Banyak sekali kata-katanya, kosakatanya terlalu banyak. Jadi intinya kita lihat dulu lawan bicaranya kita siapa ya. Baru ngobrol, oke. Tapi kita kan satu umur. Atau kau lebih tua mungkin 1 tahun atau saya yang lebih tua, saya tidak paham. Kamu lebih Jadi tua. jadi saya anggap itu kita sebagai teman atau sebagai orang yang biasa saja. Jadi saya kalau bicara ya begini. Saya teman-teman ini orang-orang yang sering ketemu saya sudah tahu saya cara bicara itu bagaimana. Kita orang timur tuh cara bicara bagaimana. Begitu, jadi mungkin kau belum terbiasa ya bicara sama kita. Atau Saya udah banyak teman timur, cuman dia nggak gitu juga. oh beda berarti, beda dengan saya berarti. Oke. Beda dengan kita orang, yo. Mungkin maksudnya dilihat dulu lawan bicaranya, kita deket nggak ya, temenan deket nggak, atau siapa, betul? Kayak Aziz? gitu ya. Oke. Berarti Aziz maunya KJ ngomong ke Aziz gimana? Gimana cara pembawaannya? Iya, coba gimana? kasih contoh. Aku nggak perlu ngajarin karena kan kita sama-sama dewasa. Kita sama-sama udah berapa? 28, 27 tahun. Udah berumur. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Jadi harus tahu sih kayak gitu. Oke lah. Kalau saya bicara terlalu sopan, fighting ini tidak akan terjadi, drama ini tidak akan ada. Kalian tidak akan tunggu kita punya fight. Oke. Kalau saya juga kalau nggak sampai bicara juga di media pasti nggak akan jadi fight. Sama. Iya, intinya semuanya berkontribusi, sales berkontribusi. Tepuk tangan dulu buat mereka Tepuk tangan berdua. dulu dong. Ngomong-ngomong soal orang berumur, dalam hati saya udah bisa dengerin om saya udah ngomong anjing, tai, babi. Gue paling pantas di sini ngomong. Lo lihat rambutnya? Itu sesepuh, nggak boleh. Hah? Itu nggak boleh. Enggak, soalnya jadi kan saya coba mempelajari apa ilmu yang bisa diambil di sini. Setuju. Nah, itu lagi dari situ tuh. Nah, Baba udah ngomong kasar dalam hati tuh. Baba. Iya, jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak apa-apa, enjoy. Namanya fighter, ya. Jangan saling mengajari di preskon kalau dari saya kan promotor. Ya boleh. Ngadu-ngadu. Boleh Los. Actually saya kan pada tanya kenapa reason. Oh, Nah, iya. jadi aku Jelasin. sampaikan. Jadi kamu nggak suka Jackson ngomongnya begitu? Ya karena gitu aja. Iya. Om Nelson hati-hati lu sama Ya. Aziz ngomongnya. Oh iya juga. Tanya ke saya buat seluruh masyarakat Indonesia atau pokoknya semua orang, saya sama Jackson saya respect, sangat respect. Apalagi saya juga respect soal prestasi kok memang lebih di atas saya, tapi kalau di atas ring saya tidak tahu. Gimana? Terlalu cepat ya, sorry. Pelan dulu. Sabar. Saya juga respect sekali soal prestasi kok jauh di atas saya selalu. Tapi mungkin kalau di atas ring saya tidak tahu kok di atas saya atau tidak. Jadi prestasi tidak sama dengan di atas Tangan ring. 2, kaki 2 tuh. Aku udah sangat siap, aku udah siap dari tahun kemarin. Sekarang di sini juga kita bawa pukul. Aku juga udah siap nih sebenarnya. 5 minggu, sabar. 5 minggu. 5 minggu. Live on pay-per-view di video ya guys ya 49.000. Jadi kita tepuk tangan dulu. Sebelum lanjut tepuk tangan dulu dong. Ini ngeri banget, panas banget. Oke. Los tadi lu bilang, oke, udahlah. Oke, masa lalu udah kita keep it. Sekarang Ya. kita langsung masuk ke bener-bener di atas ring. Benar. Getaran merindingnya karena dari tadi begini begitu gitu. Iya, apalagi lu di tengah. Iya. Untung ada Om Nelson. Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya kita langsung bahas aja 28 Juni Oke. mereka mau ngapain. Setuju. 28 Juni apa yang akan di present. Kita udah lihat kebrutalan KJ gimana, rapinya Aziz gimana, akurasinya Aziz gimana. Mereka juga bukan
Ya pokoknya ini it is a 50-50 fight gitu. Yes. Gak ada orang yang bisa bilang, oh kayak Jaden, oh Jaden menang poin. Aziz, kok Jaden sama Aziz? Andi menang KO gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi itulah art yang kita pengen lihat di sini. Jadi buat kalian semua, sebelum mereka pesan-pesannya terakhir aja ya. Tadi kan pertama-tama. Jadi saya persilahkan buat teman-teman media, buat teman-teman yang ada di sini fighter-fighter, apalagi yang fighter-fighter sekelas 61 kg, karena apapun yang terjadi di sini akan terjadi di divisi kalian. Jadi mohon silahkan pertanyaan langsung. Ya, sudah ada. Bisa perkenalkan diri. Tolong yang ngasih mic lari ya. Bro, namanya dan pertanyaannya silakan. Aku Ali. Pertanyaannya sebenarnya buat KJ. Kan kata KJ tadi dia siap bertanding kapan aja dengan Aziz Kalim. Tapi kenapa pada saat di Beyond 3 dia ngomong saat siap berkelahi sekarang? Karena kita harus jadi lebih baik, pribadi yang baik. Kita jadi contoh yang baik untuk orang-orang, anak-anak kecil terutama ya. Karena kalau saya pukul di tempat pasti masalah panjang. Jadi saya tidak bisa, kalau kita berkelahi di situ pasti masalah panjang. Tidak akan, kita bukan sekarang sudah bukan orang biasa ya. Kita sudah dilihat jadi contoh untuk anak-anak, terus untuk orang banyak. Jadi kalau ibaratnya public figure lah. Kalau kita salah bicara atau salah tindakan itu masalah pasti panjang. Hanya kalau bicara hati-hati. Sorry. Oh, yang dimaksud saya gitu. Jadi semua Sorry, kamu kan sorry. public figure. Semua orang melihat kamu banyak ngefans. Sorry. Jadi kamu harus hati. Sabar, saya mau denger yang mana ini? Sebelum pertandingan sama Randy, Aji sudah nge-call out KJ. Kenapa KJ nggak pernah nerima? Itu yang tadi lagi kita bilang ya, panjang. Kita tidak bisa bilang kalau kita cerita dari awal kalian akan bosan di sini. Jadi masalah pribadi kita tuh udah dari lama sebenarnya. Dari 2000 berapa ya? Jadi 2000 berapa? Lupa. Oke. Enggak, kenapa Udah lama pokoknya tuh banyak. Ada satu dan lain hal yang kita tidak bisa terlalu cerita banyak karena panjang. Begitu Kak, siapa nih nama ini? Dia nggak kenalin. Kan Ali. Ayo Kak Ali, begitu. Kira-kira begitu. Oke KJ, Sip, thank ya. you. Thank you Ali. Oke, Terima thank you kasih. Ali. Next question. Nah, ini nih. Nah, boleh dari belakang dulu, Surya Dharma. Surya Dharma nih. Silakan, Bro. Oke, Surya mau nanya masalah rules-nya. Karena kan dari tadi belum ada disebut rules apa yang bakal dipakai buat pertandingan KKJ melawan Aziz Kalim. Karena kita tahu kalau Bang Aziz ini main di PON, SEA Games itu kan badan kickboxingnya itu Oke, langsung dijawab rulesnya. Rulesnya ya. Oke. Rulesnya saya akan jawab. Championship round 5 ronde kali 3 menit. Selesai. Oke. Jadi, iya Surya. Udah ngerti ya jawabannya? Oke. Terima kasih tepuk tangan buat Surya ya. Surya, the pretty boys Dharma. Itu dia. Kamu keren banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dulu, Adit Oh dari iya, MJ Adit. Training Camp. Sabar, tenang. Ini dari apa? Camp mana? MJ Training Camp. MJ Training Camp. Bekasi Galaksi Patung Kuda 2. Oke, Mantap. Mantap. Dekat SPBU ya. Oke, lah. Jauh pertanyaan ada buat KJ sama buat Aziz. Pertama buat KJ dulu. Kan KJ ini national champion Muay Thai. Tapi kan kelasnya biasanya dulu kan di 57 kalau nggak Ya, satu Sekarang tidak main- terbantahkan di 57 kg di Indonesia. Nah, nanti bakal main di kelas 61. Apakah itu suatu hambatan KJ nanti ngalahin Aziz? Dan buat Aziz, kemarin di Beyond 3 kita lihat memang hasilnya di situ belum rezeki KJ. Tapi KJ berhasil jatuhin Bang Randi berkali-kali. Apakah nanti Aziz yakin bisa nampung kebutuhan KJ di Beyond 5 nanti? Mantap, terima kasih. Oke, ini saya dulu ya yang jawab ya. Soal berat badan itu memang kalau di combat sport kita tidak bisa pungkiri kalau itu sangat punya efek yang besar, damage yang besar, apalagi di kickboxing atau Muay Thai. Saya ini juara dari 57 kg di Indonesia. Nah, di saat naik jauh ke satu kelas saja, itu sebenarnya itu ada sedikit beban ya, karena power orang itu kalau soal berat badan itu selalu memang tidak bisa dibohongi. Itu jadi kurang bagus untuk saya.
Tapi mau tidak mau saya harus terima. Karena kemarin di Beyond 3 pun lawan Randy itu bisa dibilang kelas tanding saya itu beda sampai 10 kilo. 57 ke 67 itu jauh sekali. Tapi ya mau bagaimana kita harus terima. Karena itu sudah keputusan dari matchmaking atau matchmaker. Jadi kita harus terima. Tim 1 nih. Ronde 1, kok ini tukang kompor-kompor lagi? Bukan, bisa nyikat Ajis di 61. Oh 61, sorry. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya, karena sama lah, berat tidak terlalu jauh. Oke. Pertanyaan buat Ajis tadi boleh diulang? Mana Mas? Sebenarnya gini, di sini kita tidak bisa nyalahin matchmaker atau siapa. Kita tanda tangan untuk pertandingan ini itu urusan kita. Mau berat badan 67, 61, 56 itu urusan kita. Jadi kan dikasih tahu kalau gak mau ya gak ambil, gak usah ambil. Jadi bukan masalah matchmakernya sebenarnya. Jadi kitanya sendiri sebenarnya. Kayak gitu sih. Dia ini kurang paham apa yang saya maksud. Kalau saya tolak fight itu tidak akan ada terjadi Beyond 3, Randy KKJ. Tidak bisa, ini semua dari... Iya maksudnya kalau kamu jelasin tentang gitu. Saya kalau tidak mau, tidak bisa, saya teman kok, jadi saya harus bantu. Kok bagaimana? Makanya kalau buat alasan gini sebenarnya gak masuk akal aja. Masuk akal lah weh. Combat Sport tuh main per kelas, masing-masing di kelas masing-masing. Soal orang gila siapa yang mau main beda 10 kilogram? Tidak mungkin Andi kasih turun toh berat. Dia malah powernya bagus lah otomatis. Betul atau benar? Powernya bagus, dia akan simpan power dari berat 60. I know. Dia simpan ke bawah. Kalau saya naikkan lawan orang yang lebih besar, timbang sehari, bukan timbang pagi main sore, tidak, ini timbang pagi mainnya esok. Itu berat sudah kembali otomatis. Begitu loh. Itu sebenarnya makanya aku bilang kan, kamu juga gak paham saya cara bicara. Memang kau tuh memang tidak nyambung sama saya dari dulu, tidak nyambung. Kita Kamu dulu juga tidak tidak nyambung sama saya soalnya. Intinya begini, kalau saya tolak fight kemarin, tidak kan ada terjadi Beyond 3, udah itu aja. Bisa diatur juga itu. Tidak bisa. Saya sudah usahakan main ketemu di 65 atau 63, tidak bisa, tidak ada yang mau. Jadi saya yang harus mengalah. Buktinya bisa kamu naik kan, kamu tanda tangan juga. Iya, tapi saya berat 61. Saya naik di atas timbangan itu dengan power bank, HP semua berdiri di atas timbangan biar berat 65. Ya udah bilang aja, aku nggak bisa pas waktu itu. Tidak bisa, saya harus terima. Ada gini memang paling babi. Nah oke, saya harus terima, tidak bisa tolak. Kan tergantung kamu tanda tangan atau tidak. Jelas kok, yang jelasnya sudah. Ini orang tidak bisa saya jelaskan. Enggak, Los, tidak bisa. intinya beda pemikiran, Los. Satu hal yang bisa gue jelasin adalah dari detik mereka lahir. Tanggal berapa? 22 November. 22 November 1997. 7. Berapa lahir? 10-97. Udah tertulis 28 Juni KJ versus Aziz Championship round 5x3 itu pasti akan terjadi. Jadi begini. Oke, intinya gini, aku Sabar, Mak. Dia masih mau ngomong live pay-per-view beli tanggal 2 Juni. Oke, lanjut. Udah lah. Iya, ada gamutnya juga ada Jis. Ngomong Enggak, lah. udah iklan baru Aziz. Berarti saya. Oke. Ya, betul. Intinya gini, intinya tidak bisa nyalahin matchmakernya karena kita sebagai fighter kita tanda tangan. Mau komplain. Nah, Saya tidak salahkan matchmaking, saya tidak salahkan matchmaker. sekarang gini, oke, pertanyaan saya apa itu tadi? Iya, kan tadi saya nanya, walaupun di Beyond 3 itu belum rezeki KJ, tapi KJ berhasil bikin knockdown Bang Randy berkali-kali. Apakah Aziz yakin nanti di Beyond 5 bisa nampung kebrutalan KJ tanggal 28 Juni nanti? Bertahan maksudnya. Sebetulnya kalau bicara tentang pertandingan kemarin Beyond 3 sama yang sekarang sangat beda. Karena mungkin dia ketemu Bang Randy, kita tahu dia Bang Randy latihan keras juga kan untuk persiapan pertandingan mereka. Cuman di posisi di situ dia dia sebagai atlet. Aku itu sebagai atlet, saya udah biasa ketemu yang keras-keras, dia juga biasa ketemu yang keras-keras. Jadi kalau di pertandingan saya sama KJ itu dibilang bisa tampung atau tidak, gampang pertanyaannya, aku nggak perlu bilang bisa atau enggak. Aku kan itu
tim nasional aktif dan otomatis kalau aku nggak bisa bertahan aku pasti nggak akan jadi tim nasional. Oh gitu jawabannya. Jawabannya gitu. Deskriptif. Simple jawabannya gitu aja sebenarnya udah tahu. Simple. Intinya jawabannya dia jago, dia timnas. Udah itu jawabannya. Ya. Bukan juga Oh bukan gitu, oke mohon maaf sebelumnya. Bukan. Ya. Awas nanti. Iya. Oh dia udah tahu pencet tombol apa. Baru lagi. Enggak, intinya gini kalau bicara bisa tampung atau tidak, saya di Solo udah partner keras-keras banyak. Terus aku juga pokoknya aku udah sering ketemu yang keras-keras juga. Jadi kalau selama dia bukan punya sabuk WBC atau juara Asia World, saya gak akan mundur. Berarti ada kemungkinan Boleh pakai mic dari awal sampai akhir bos. berarti ada kemungkinan Ajis bakal KO-in KJ juga dong. Dia target KO kan. Saya juga ada target KO, tapi aku gak bilang roundnya berapa. Thank you. Panas los, sama-sama target KO. Sama, nggak tahu. Belum, nggak tahu. Kan saya belum ditanya nih. Mungkin Ajis membayangkan itu. Oh dia dalam bayangkan. pikiran. Oke. No, karena kan Emang- dia mau Iya. kata orang mau main brutal. Nah pasti targetnya KO kan. Iya itu orang, bukan saya. You say it. Dia bilang seperti biasa, seperti gitu kan. Emang betul biasa. sih, betul. Ada betulnya juga kali ini sih. Oh gitu. Akhirnya ketemu di tengah Akhirnya ya. damai. Iya. Next question tadi banyak banget yang mau nanya. Ya, Oh, yang mana los? boleh. Depan. Buff Combat. Nggak boleh pakai mic nggak? Ini nih. Ya mas, bro, boleh berdiri bro. Ya dia lu dulu bro. Berdua nih, Ya. Ini buat Aziz. Nama bro. Nama aja udah nama. Ya. Buat Aziz kan udah kawan, udah friend lama nih. Yes. Udah lama kan ngincer KJ dari setahun kan tadi bilangnya kan. Almost 2 years I think. Oh tuh almost 2 years bahkan. Pasti udah tahu dong salahnya buat ngalahin dia apa. Apalagi udah dari kemarin kan lebih aktif untuk fight, main MMA lah, main kickboxing lah apa. Siapa saya? Ya. Memang buat Ajis nih, kok pertanyaan. Simple ya pertanyaan simple, real. Udah merhatiin KJ lama, celahnya apa buat ngalahin dia menurut lo? Oke. Itu pertanyaan strategi ya sebenarnya. Yes betul. Oke. Yang nggak usah spill banyak santai aja. Yes. Sebenarnya aku nggak Goreng bisa. aja, goreng. Saya nggak bisa jawab di sini. Saya udah siapin beberapa gerakan, beberapa gerakan untuk pertandingan besok. Kalau fight jadi itu counternya udah aku siapin. Terus semisal dia pasti dia bermain saya di itu saya pasti dia kan orang bilang dia akan maju. Let's see dia bisa nggak, nanti aku akan hadapin juga. Kamu mau pukul-pukulan, aku akan hadapin kamu pukul-pukulan. Nanti lihat siapa yang paling rapi. Kamu nanti akan lihat seperti permainan upacara besok, rapi. Wih, rapi. Akan bermain seperti upacara. Siap. Rapi. Los, Siap kayak upacara. sebenarnya dia bagus kata-katanya los. Bener. Kadang, bagus. Jadi kalau Jack mau Betul yang dia bilang sebenarnya bagus, ujungnya tuh bagus, cuman panjang sekali. Panjang nanti ujungnya baru bagus. Oh jadi dia tuh mainnya cuman panjang tapi ujungnya bakal kalah sama KKJ. Oh bukan. Maksudnya dia penjelasan itu akhirnya selalu bagus, Oke. tapi berbelit-belit. Jadi kita Oke. tunggu agak lama. Oke. Oh iya. Akhirnya sama juga los di ujungnya los. Iya, tapi kalau tadi mah sebenarnya Aziz tuh panjang nih. Coba saya jadi translator. Iya, boleh. Translator Aziz ya. Aziz tuh sebenarnya lebih takut keceplosan aja Oke. gitu. Saya menyiapkan beberapa gerakan. Habis itu saya yakin kita lihatlah nanti kamu mau adu pukul, ayo kita adu pukul. Pukul. Kita main rapi, kita lihat ya siapa yang lebih rapi besok. Seperti? Kita main seperti upacara. Rapi. Rapi. Siap, gerak. Mantap. Padahal mah sebenarnya ini ya suaminya Gigi. Rapi. Los, ini main event los. Ada pertanyaan lagi. Itu aja. Thank you bro. Surya Dharma lagi. Ini dulu. Sorry bro. Bener-bener lu nggak suka Sorry. warna kuning ya? Enggak. Sorry bro. Surya Dharma Bravo. selalu di depan. Ya bro. Nama bro.
Pertanyaan. Udah nyala. Ya, perkenalkan nama saya Rafo dari Cirebon. Halo Kaks, apa kabar? Kabar baik luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah mantap. Ya, saya kenal baik dengan Jeki Carmela. Jeki Carmela itu adalah yang Jackson. kami tahu semuanya adalah Jackson-nya adalah raja di kelas 57 kg. Iya, 57 kg Indonesia. Tapi yang sekarang ini bertanding mungkin rajanya adalah di Aji Salim. Yang memang di berbeda cabang olahraga. Saya di 63 main. Iya, artinya di beda cabur. Sekarang Oh iya, ini cabur kickboxing ya. Ya. Oke. Kita bermain di kickboxing yang dimana kemarin itu KKJ itu adalah yang tidak terkalahkan di Indonesia di cabur Muay Thai. Nah sekarang yang pertanyaan saya adalah game plan apa sih yang kamu hadapi, yang kamu akan bermain nanti untuk menghadapi raja kickboxing peraih medali emas di SEA Games? Ya, karena yang kami ketahui adalah SEA Games levelnya di atas pondong. Ya, oke. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin mungkin di Beyond Combat 3 ya, untuk menghadapi Randy Pangalila. 1.001 orang tidak percaya dengan kekalahan KKJ. Saya harap untuk sekarang bisa memberikan lagi yang lebih baik lagi. Karena kemarin kita kehabisan habis 2 juta, temenku habis 1 juta. Maksudnya beli ini kan pay per view kan. Ini sekarang cuma 49.000 makanya. Iya, beli Kita banyak. nonton 49.000 jangan sampai habis 2 juta lagi. Betul, jangan sampai beliin orang kan. Ya, oke. Cuman ya itulah 1.001 orang kemarin tidak percaya dengan kekalahan yang kemarin. Saya harap sekarang bisa fight lebih, ya bisa kembali lagi ke KKJ yang seperti dulu gitu. Siap. Untuk Aji Salim juga mungkin siapa sih yang tidak mengenal KKJ kan. Tapi saya yakin kamu juga adalah atlet terbaik kickboxing. Sekarang kamu akan menghadapi KKJ yang kami tahu adalah KKJ bisa dikatakan artisnya Beyond Combat. Mungkin secara mental dia lebih tinggi di atas Aji Salim. Nah, apa sih yang akan kamu hadapi nanti? Game plan apa? Dari sini aja kelihatan aku underdog. Yes. Mungkin itu. Terima kasih. Kenapa Aziz bilang underdog? Sorry. Blue corner. Oh, emang sudut itu ada pengaruh, Pak? Coba, saya ini tidak tahu, jujur aja. Ya, kalau di dunia itu biasanya biru buat penantang. Biasanya. Tapi ini kan Beyond Combat. Ya, yang bagus warna biru sama merah. Jadi mau yang biru sama merah mau tukeran. Heran banget, kalau merah sama merah kan gak bisa disebut sama ring announcer. Saya ini, Jis, tolonglah Jis. Apalagi yang mau ente minta sama saya. Ini lagi underdog. Singaru Oh, itu berat ketemu di tengah. Kickboxing aturannya Aziz. Tapi kan di tengah gara-gara sama-sama pakai kaki dan sama-sama pakai tangan. Tapi kalau ini dibilang underdog lagi, ini odds judinya aja nggak ada. Di Indonesia tuh nggak boleh di Menkominfo, jangan judi. Tadi yang hilang 2 juta, mampus. Enggak, Ya. Los itu 2 juta beli pay per view dia. Beli pay-per-view berapa kampung? 20.000 bagi berapa itu? Dia kan baik orangnya. 2 juta. Enggak lah, nggak usah kita klarifikasi. Jadi pokoknya jangan judi, jangan nonton bajakan. Ya. Dan kalau mau nabung 49.000 itu sangat murah. Jangan minta 49.000 sama mama kalian sampai nendang-nendang pintu ya. Nggak bagus. Apalagi ada, ini pertanyaannya sampai lupa loh. KKJ pertanyaan. KKJ. Oke, seperti yang Coach Rafa bilang, memang kalau di Muay Thai 57 itu saya memang dibilang bagus ya di Indonesia. Cuman ini sekarang kita main di rulesnya Aziz. SEA Games jauh memang di atas PON. Iya kah? Oh iya, oke. Jauh di atas PON. Terus saya harus gimana ya? Saya jawab apa, Cuk? Kakak Rafa mungkin sudah tahu saya cara main gimana ya. Pokoknya tabrak masuk sih. Saya cara main itu sudah seperti biasa kalian tahu lah ya. Jarang mundur atau jarang ambil keputusan itu terlalu lama. Saya selalu rentetan. Jadi seperti itulah. Saya punya game plan seperti biasa. Gitu. besok kamu akan mundur sama saya. Saya suka sekali yang kayak begini. Mantap.
Ini Pak. Oke. Jis, tadi ada pertanyaan. Oh, tadi soal mental. Gimana question, sorry. Ya mungkin yang saya sampaikan tadi, Ajis adalah raja di kickboxing. Jackson nantang. Apa sih yang kamu hadapi untuk gameplay menghadapi KKJ? Karena mungkin secara mental, secara kesiapan dia seperti rumah sendiri. Beyond Combat itu seperti rumah sendiri. Dia sudah bermain di ring Beyond Combat beberapa kali. Mungkin secara PD-nya dia lebih dapat. Apa sih yang kamu akan menghadapi dengan gameplay seperti apa? Dan memang KKJ secara postur juga memang lebih tinggi ya. Sama saja Kak. Oh sendalnya tinggi ya. Iya. Jangan ketawa kan gila kan? Aziz silakan. Sebenarnya walaupun mungkin dia lebih lama di sini bermain di sini, itu nggak ngaruh sama saya karena saya itu udah tandingnya udah bukan hanya di sini. Aku udah berapa kali tanding di event-event besar di luar juga, itu lawan tuan rumah juga banyak penontonnya support lawan saya itu gak ngaruh semua. Jadi semua energi penonton itu saya akan ambil. Goku. Kill. Keren. Kekuatan saya bukan hanya di dalam pertandingan, tapi semua energi di besok di tenis indoor Senayan itu semua dalam energi di situ saya akan ambil semua. Jadi semua energi penonton akan diserap. 4.900 orang akan diserap. Wow, luar biasa. Saya akan berdoa karena saya harus memimpin acara. Setuju. Takutnya saya pingsan, energi saya habis. Bener, jangan sampai lu nyerap juga. Pertanyaan lagi ada, terakhir. Oke, Surya Dharma yuk. Surya Dharma. Nah ini berat nih. Ada berapa? Mau dikompil langsung? Oh sudah. Kok jadi ngatur? Tadi kan Bang Aziz bilang mainnya bakal buat Bang KKJ mundur. Nah, Surya mau nanya nanti waktu pertandingan bakal kayak gimana gaya bermainnya? Bakal in, out atau muter-muter atau apa? Bisa dijelasin? Gitu aja. Oke, kita rapel pertanyaan ya. Thank you. Satu lagi ada yang mau tanya ya? Kita rapel aja pertanyaan. Oke, aku answer dulu ya. Oke, boleh. Semua, saya akan bermain semua sampai kakinya. Seperti dia mau injak saya kan, aku akan main juga sampai ke kakinya, sampai muter semua. Sampai muter. Wow. Muter, masuk, maju, mundur. Oke. Keren. Ya. Oke, perkenalkan saya Ardi Lumihi. Siap, hormat. Jadi mungkin saya nggak akan tanya ke Aziz lagi karena dia kan lagi pelatnas. Ya, semua orang tahu lah persiapan umumnya Aziz kayak gimana kalau di pelatnas. Nah sekarang saya mau tanya ke KKJ. Jadi setelah comeback melawan Randy Pangalila dari berat 67 turun ke 63. Apakah ada 61 sekarang? 61. Apakah ada perubahan latihan sebelum lawan Randy dan sebelum lawan Aziz? Iya. Jadi saya mau tanya perubahan latihan dan program apakah lebih dari itu atau sama aja? Oke, itu aja. Ya, seperti yang kakak tahu ya, saya kan lawan Randy di 67 ya, 67 kg. Dan saya ini tipe orang yang kalau latihan tuh all out. Kalau bisa sampai pingsan, saya kalau latihan tuh sampai keringat tuh sampai tidak bisa ditampung lah. Jadi saya jadi lebih takut kalau waktu lawan Randy itu saya terlalu under. Soalnya kalau saya habis latihan, saya berat 58, 59 waktu lawan Randy. Jadi saya kalau mau latihan terlalu banyak, jadi bingung juga nanti beratnya terlalu turun, beda power terlalu jauh. Jadi saya tuh bingung sebenarnya waktu lawan Randy. Tapi kalau sekarang lawan Aziz itu bodo amat karena ya kita main di kelas 61 ya. Jadi kalau latihan sampai berat 56, 57, 58 tuh ya bagus lah, tidak terlalu jauh seperti waktu lawan Randy. Jadi ini lebih force latihannya itu tidak apa-apa, tidak perlu pikir berat badan lagi. Mantap. Siap Kak. Thank you Kak. Berarti yang ini latihan? Malahan over. Mungkin latihannya itu tidak seperti waktu lawan Randy. Karena lawan Randy sekali latihan turun 3 kilo 4 kilo. Stres juga lah. Bingung ini.
kita mau main di 67 tapi setiap latihan turun 4 kilo, 3 kilo, bagaimana? Jadi bingung. Tapi kali ini tidak, kali ini tuh bodo amat lah. Semakin turun semakin bagus, bisa makan banyak. Oke, jadi persiapannya jauh lebih baik. Oke, ternyata waktu juga yang membatasi kita. Ini adalah last question. Minum protein dong. Kan banyak Tidak stoknya. mempan. Protein itu tidak mempan di saya. Kan Mungkin kan ada itu protein mass. Kan bisa minum banyak stoknya. kau bikinkan mau kah? Bikinkan untuk saya biar setiap hari minum, mau? Saya yang Iya, bikin. Ya. anterin ke rumah. Mau nggak? Gak mau. Ya udah Oh, kalau kok gitu. Oke, Saya bikin enak kamu di atas ring aja. bikin enak di atas ring. Oke. Oke. Lucu lagi. Oke guys, last question. Los boleh bersandar? Ya, sekarang saatnya ini adalah last question di mana kalian berdua akan saling memberi pesan satu sama lain, apapun itu, mungkin pesan apapun atau mungkin apa yang kurang dari diri kalian atau apa yang kurang dari lawan kalian, bebas. Oke? So, yang pertama Aziz Kalim ke KKJ, ada yang ingin disampaikan? Bebas waktunya. 10 minutes bebas. Saya pengen lihat apa seperti kamu bilang kamu mau injak saya. Karena tahu aku kerasa seperti Obito. Itu hati saya udah kosong untuk dunia kejam ini. Hati saya kosong untuk dunia kejam ini. KKJ, Kak Aziz Kalim. Hatinya kenapa kosong? Emang sengaja dikosong. Supaya kamu kalau pukul saya gak akan kerasa sakitnya. Jadi saya harus jawab apa? Saya harus isi kau punya hati dengan saya punya hati atau bagaimana? Ini bagaimana? Maksudnya saya jawab apa? Kau tidak punya hati. Aku gak tahu. Langsung pesan personal aja. Tadi dia pesan personal, tidak perlu dijawab. Oke. KJ punya pesan personal apa sama Aziz? Saya punya pesan personal sampai ketemu 2 tahun. Sebenarnya kita sudah ketemu dari tahun 2021 ya, 21 atau 20. Kita pernah ketemu cuman Pandemi ya. ya kita pernah ketemu di situ. Jadi itu udah masuk 4 tahun, 3 tahun akhirnya kita ketemu di atas ring dan ini benar-benar big match. Dan semua orang akan nonton kita menari-nari di atas. Seperti biasa kalian tidak akan bosan nonton sama ini. Itu aja. Tak akan bosan menonton KKJ bermain. Oke, besok mereka akan bosan melihat kamu. Karena besok saya akan dorong kamu. Saya kira dia bilang dia hati sudah terisi. Oke, nanti lihat aja. Ya, Oke, I just want to say thank you buat semuanya penonton yang udah support seluruh masyarakat yang udah support kita pertandingan Me against KJ. Thank you so much yang udah loyal banget udah support tim Aziz, tim KJ, terus tim Bion juga. Thank you so much buat Bos, thank you juga. Sama-sama. Nelson, untuk semuanya yang di sini. Thank you so much. Thank you juga buat Ruben. Ya. Om Nelson. Udah juga. Thank you juga buat KJ. Itu aja. Mantap. Let's get it done. Boys, let's go. Terakhir, Selos, ada yang disampaikan sebelum kita melakukan face off untuk fight ini, untuk Beyond 5, untuk semuanya. Silakan Los. Jangan judi, jangan nonton bajakan, live on pay-per-view di video. Buat kalian semua, dapatkan tiketnya. Besok akan ada war pertama 22 Mei jam 3 sore. Untuk presale pertama itu harga paling murah yang akan di-serve sama kalian. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan. Kalahkan rekor tahun lalu, kita pernah nyetak rekor 59 detik. So see you juga buat 4.900 orang yang akan menonton pertandingan KJ versus Aziz ini dan seluruh fight cardnya. Terima kasih yang udah support. Ini adalah, sekali lagi gue mau update, ini adalah press conference terbanyak penontonnya dengan 125.000 Let's go! live. Terima kasih buat 125.000 orang yang udah nonton, komen. Pokoknya jangan lupa like on pay-per-view video 49.000. Kalian bisa dapat nonton langsung dan juga kenapa dibuka 2 Juni kalian akan bisa menikmati
VIP di video dan menonton banyak video original di sana. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan 49.000 di Indonesia, 16 ringgit di Malaysia dan juga $5 di seluruh dunia. Terima kasih buat kalian semua yang udah support. Terima kasih buat kalian semua yang udah making this happen, karena tanpa kalian acara ini tidak akan terjadi. Buat KJ, buat Aziz, latihan sehat. 28 Juni kita semua akan jadi saksi siapa yang akan jadi pemenangnya. Terima kasih buat kalian semua udah nonton. Stay sane dan stay healthy. Tetap sehat dan tetap waras. See you on another press conference. Sekarang kita akan face off. This is the moment. Beyond Combat Showbiz 5 Live Tennis Indoor Senayan 28 Juni 2025. Eksklusif live pay-per-view hanya di video. This is our main event. Aziz Salim versus KKJ Jackson Carmela. Mana suara untuk Aziz Salim? Untuk KKJ. This is the moment. The most anticipated combat sport. The most hottest. The hottest. This is yang paling panas, spektakuler, paling besar selama Beyond Combat Showbiz. Dan akhirnya terjadi. This is Beyond Combat Showbiz Live. Main event once again. Aziz Salim versus KKJ 28 Juni 2025. Live Tennis Indoor Senayan, live pay-per-view hanya di video. Beli sekarang juga, besok beli tiketnya. Once again ladies and gentlemen, this is our main event. Dan inilah dia akhir